Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hesek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang matematika diskrit ya. Nah, jadi masih dalam topik yang sama ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik himpunan ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang cara menggambarkan himpunan. Nah, sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang operasi apa saja yang ada dalam himpunan ya. Oke, langsung saja kita mulai ya kan dari yang pertama dulu. Operasi yang pertama yaitu gabungan. Nah, apa itu operasi gabungan? Nah, jadi operasi gabungan itu simbolnya kayak gini ya kan. Simbolnya tuh kayak A terus kayak simbol magnet ke atas lalu B ya kan. Nah, artinya apa? Artinya ya kan ada dua himpunan nih, himpunan A ya kan, dan himpunan B. Nah, himpunan A dan B ini itu dilakukan operasi gabungan ya kan. Nah, gitu ya kan. Jadi artinya adalah himpunan yang berisi semua elemen dari A atau B ya. Nah, tidak perlu unik ya kan. Jadi kayak pokoknya salah satunya masuk gitu ya kan. Salah satunya aja masuk gitu ya kan. Jadi apa namanya? eh, jadi nggak keduanya gitu yang masuk. Kayak contoh misal di sini ada himpunan A ya, elemennya ada 1, 2, dan 3, dan himpunan B elemennya 3, 4, dan 5. Maka AUB-nya ya, gabungan B-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mungkin kita bertanya kenapa enggak 1, 2, 3, 3, 4, 5. Nah, jawabannya karena ini tadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Jadi kita tuh salah satunya aja masuk nih. Nih, pokoknya salah satu masuk gitu. Tidak perlu unik dua-duanya gitu ya kan. Nah, artinya salah satunya aja ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang sama ya kan, kayak contohnya di sini 3 3 ya kan, sama nih ya kan. Nah, itu tuh salah satunya aja gitu ya masuk. Jadi kayak nggak dua-duanya gitu ya kan. Nah, jadi eh, apa namanya, mungkin yang ini yang ke sini ya kan, yang masuk ke sini ya kan, atau yang ini yang masuk ke sini ya kan. Nah, antara dua ya kan, intinya salah satunya aja gitu ya kan, yang kita masukin ke dalam operasi, hasil operasinya gitu. Nah, jadi ini namanya gabungan ya. Jadi semua elemen itu digabungkan, dan hasil dari operasi ya, hasil dari operasi ini ya, hasil dari operasi gabungan ini itu semua elemen itu harus unik ya. Nah, jadi gitu. Jadi nggak boleh ada yang sama ya kan. Kayak 1, 2, 3, 3, 4, 5. Nah, nggak bisa ya. Jadi gitu ya kalau untuk gabungan. Nah, sekarang untuk irisan. Nah, untuk irisan ini dibalik nih, gambar magnetnya ya kan. Ini kan kayak huruf U ya. Nah, sekarang kalau yang ini kayak huruf N ya kan. Tuh, magnetnya tuh dibalik ya kan. Yang awalnya ngadep ke atas malah ngadep ke bawah ya kan. Nah, itulah irisan ya kan. Nah, artinya apa? Artinya himpunan dari ini ya, himpunan dari operasi ini itu merupakan himpunan yang isinya tuh adalah elemen yang ada di A dan B sekaligus. Nah, contohnya kan yang masih dalam himpunan yang sama ya kan, yaitu himpunan A ya kan, elemennya masih sama. B ya kan, himpunan B juga elemennya masih sama ya, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ya kan. Nah, masih dalam contoh yang sama ya kan, kita tahu kalau angka 3 ini ada nih di kedua himpunan sekaligus. Ada di himpunan A, ada di himpunan B ya kan. Nah, berarti ya kan hasil operasinya adalah 3 ya kan. Nah, kenapa ya kan, kenapa cuma 3 ya kan, karena ya cuma 3 gitu yang ada di himpunan A dan juga himpunan B ya kan. Cuma ada 3 aja nih ya kan, nih yang kita lihat nih ya kan. Sedangkan sisanya itu unik semua nih ya kan. Nah, 1 nggak ada di sini, 2 nggak ada di sini. Nah, begitu juga sebaliknya, 4 nggak ada di sini, 5 pun juga nggak ada di sini. Jadi ya udah skip aja gitu ya kan. Kita
ambil 3-nya aja karena 3 ada di sini ya kan. Nah, 3 juga ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu untuk irisan. Nah, terus selisih. Nah, selisih ini gimana? Nah, selisih ini itu merupakan himpunan yang berisi elemen yang hanya ada di A tapi tidak ada di B, ya kan? Nah, gitu. Atau sebaliknya, ya kan? Jadi tergantung nih, ya kan? Kita misalnya nih, ya kan? Simbolnya kan nih kayak apa ya? Kurang ya, simbol kurang kan? Nah, kalau misalnya di ruas kiri itu A, ya kan? Di ruas kanan itu B, berarti berarti hasil operasinya adalah semua elemen yang ada di A tapi nggak ada di B. Nah, tapi kalau misalnya ternyata B-nya yang ada di ruas kiri, ya kan, dan A-nya yang ada di ruas kanan, berarti, ya kan, hasil operasinya adalah semua elemen yang hanya ada di B, tapi nggak ada di A. Nah, gitu, contoh. Nah, ini masih sama ya, contohnya masih sama, ya kan, A sama dengan 1, 2, 3. B juga sama dengan 3, 4, dan 5, ya kan. Nah, kita lihat, ini jika A-nya itu ada di ruas kiri. Nah, jika A-nya ada di ruas kiri, tuh lihat, ya kan, berarti yang dicetak apa, ya kan, yang dicetak sebagai hasil operasinya apa, ya kan, 1 dan 2, ya kan. Nah, 1 dan 2 ini merupakan elemen yang nggak ada di B, ya kan. Nah, gitu. Jadi bukan berarti ya kan operasi selisih ini nih A selisih B misalnya, berarti ya kan yang dicetak itu 1, 2, 4, 5. Enggak ya, tapi yang hanya ada di A doang gitu ya kan, tapi yang nggak ada di B, ya kan. Nah, kalau misalnya kita pengen mencetak yang sebaliknya, pengen 4 dan 5, maka ya balik aja, ya kan, B selisih A, ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi bisa dibolak-balik nih, ya kan, A, ya kan, selisih B itu 1 dan 2, ya kan. Nah, 3-nya nggak kita cetak karena 3-nya ada di kedua-duanya gitu. Jadi nggak usah kita cetak, ya kan. Jadi yang kita cetak 1 dan 2 aja. Nah, kalau B pun juga gitu, 3-nya juga nggak dicetak nih, ya kan. Cuma 4 dan 5 aja yang dicetak, ya kan. Karena 3-nya ada di dua-duanya gitu. Nah, itu kalau untuk selisih. Nah, sekarang kita akan masuk ke komplement ya. Nah, jadi komplement itu simpelnya itu kayak gini, ya kan, kayak aksen ya. Nah, tuh kayak A aksen gitu, ya kan. Kalau misalnya kita belajar turunan atau integral, ya kan, pasti kenal lah, ya kan, dengan aksen ini, ya gitu, ya kan. Nah, kalau misalnya di SMA mungkin pernah belajar gitu tentang turunan atau integral, pasti pernah gitu dengar istilah aksen gitu, ya kan. Nah, jadi ya kan dalam operasi komplement ini sebenarnya bukan aksen, ya kan, tapi dibaca komplement nih. Jadi bukan aksen A, bukan, tapi komplement A gitu. Jadi sekilas mirip ya, A aksen gitu, ya kan, kayak gini, ya kan. Padahal kalau di operasi komplement itu dibaca komplement A gitu, ya kan. Nah, artinya apa? Artinya hasil operasi itu berisi elemen-elemen yang ada di semesta tapi ternyata nggak ada di A. Nah, coba kita kasih contoh. Nah, ini dia himpunan semesta ya. Himpunan semesta berisi 1, 2, 3, 4, dan 5, ya kan. Sedangkan himpunan A itu berisi 2 dan 4. Nah, maka hasil operasinya adalah komplement A sama dengan 1, 3, 5 ya. By the way, sorry ya kalau misalnya aku agak batuk-batuk sedikit ya, agak flu ya soalnya belakangan ini. Sorry ya kalau keganggu. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi 1, 3, dan 5 ini itu apa? Nah, 1, 3, dan 5 ini merupakan elemen yang ada di himpunan ini, di himpunan semesta. Tapi nggak ada nih di himpunan A, ya kan? Nah, gitu, ya kan. Coba kita cari nih ya, angka 1, ya kan, di himpunan semesta ada kan angka 1. Nah, coba kita cari di himpunan A, ada nggak angka 1? Nggak ada kan. Nah, berarti masuk, ya kan. Nah, lanjut, ya kan, angka 2,
ya kan? Ternyata ada, ya udah skip. Nah, terus 3, ada nggak? Nggak ada, ya kan? Ya udah, ya kan? Kita masuk ke sini, ya kan? Kita masukkan ke sini 3-nya, ya kan? Ya kan? Nah, terus 4, ada nggak? Ternyata di A ada, ya kan? Ya udah skip. Nah, lanjut ke terakhir. 5, ada nggak di A? Nggak ada kan, ya kan? Ya udah, ya kan? Masuk, ya kan? 5, ya kan? Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Prosedur operasi komplement, ya kan? Nah, terus kita akan masuk ke operasi yang terakhir, yaitu selisih simetris. Nah, selisih simetris ini simbolnya tuh kayak segitiga. Simbolnya nih kayak segitiga kayak gini ya. Nah, kayak gini ya. A segitiga B, ya kan? Nah, artinya tuh A simetris B, ya kan? Nah, gitu. Artinya apa? Artinya elemen yang hanya ada di A atau B saja, tapi nggak ada di keduanya sekaligus, ya kan? Nah, contoh, ya kan? Nah, contoh nih, ya kan? A, ya kan? Ini masih sama ya, contohnya masih sama. A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3, 4, dan 5, ya kan? Nah, maka asimetris B-nya itu adalah 1, 2, 4, 5. Nah, ini bisa dikatakan ya, selisih simetris ini itu mirip nih, ya kan, operasinya dengan apa namanya, operasi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu operasi selisih, ya kan. Nah, operasi selisih biasa, ya kan, yang dimana ya kan operasi selisih biasa, ya kan, itu hanya mencetak salah satunya aja, kayak misalnya A selisih B, berarti yang dicetak itu elemen A aja yang nggak ada di B. Nah, tapi kalau selisih simetris itu dua-duanya dicetak. Nah, jadi kalau misalnya dari tadi ada yang nanya ya kan, gimana caranya kalau misalnya kita pengen mencetak kedua-duanya nih, ya kan? Kita mau himpunan A yang gak ada di B itu dicetak, dan kita juga mau yang ada di himpunan B tapi nggak ada di himpunan A itu juga dicetak, ya kan? Maka pakai aja operasi selisih simetris, ya kan? Nah, simbolnya tuh kayak gini. Nah, jadi gitu. Jadi buat yang nanya, ya kan, gimana caranya, ya kan, kalau misalnya nanya, ya kan, dari tadi, ya kan, pas kita ngebahas tentang operasi selisih, maka ini dia kita sampai ya pada jawaban, ya, pada jawabannya, yaitu kita pakai selisih simetris, ya kan. Nah, tuh lihat. Nah, 1 ada nggak di B? Nggak ada kan, ya kan? Ya udah masuk. 2 ada nggak di B? Nggak ada, ya udah masuk. Ya kan? 3 ada nggak di B? Ada, ya udah skip. Ya kan? Nah, terus masuk ke B lagi. 3 ada nggak di A? Ada, ya udah skip. Nah, terus 4 ada nggak di A? Nggak ada, ya udah masuk. Ya kan? Nah, 5 ada nggak di A? Ya kan? Nggak ada, ya udah masuk. Nah, gitu ya. Kurang lebih prosedur dari selisih simetrisnya tuh kurang lebih kayak gitu ya. Jadi dia mencetak kedua-duanya nih, ya kan, A dan B gitu, ya kan, dicetak tuh dua-duanya, ya kan, yang benar-benar unik gitu, ya kan. Nah, gitu, yang benar-benar unik ya kan. Kalau misalnya ada yang sama, ya kan, kayak gini. Nah, contohnya 3 nih, ya kan. Nah, ada kan, ya kan, di A dan B, ya kan. Nah, berarti skip aja, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk selisih simetris ya. Oke, jadi aku rasa cukup dulu ya untuk pembahasan kita terkait operasi himpunan di video kali ini ya. Nah, jadi kita sudah mulai menutup operasi apa namanya tentang topik himpunan ya kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi topik yang pengen kita bahas ya, topik yang paling terakhir. Setelah itu kita latihan soal ya. Jadi topik yang terakhir yang akan kita bahas di video berikutnya itu adalah prinsip inklusi dan eksklusi ya. Nah, setelah topik itu kita bahas ya kan, maka topik himpunan udah selesai ya. Nah, tapi kita mau latihan soal nanti ya kan di video-video berikutnya ya kan. Baru nanti setelah itu kita mulai meninggalkan topik himpunan sepenuhnya. Oke. Jadi aku rasa segitu dulu ya pembahasan kita ya. Semoga dapat dipahami ya. Tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Oke. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.